warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah sehat. Oke, pagi hari ini kita akan belajar tentang bahasa Indonesia sama Ibu. Sebelum mulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, Ibu akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Siswa kelas 10 IPA 1. Retno, Hadir, Bu. Anissa, Hadir. Reno, Hadir. dan Susi. Hadir. Ya, hadir semua, bagus. Sebelum kita belajar, coba itu kursinya, mejanya dirapikan dulu. Nah, iya, ini sedikit miring ya. Itu nak, sampahnya nak diambil, tolong. Baik, Bu. Bajunya dimasukkan. Iya. Ya, bagus. Nah, kalau seperti ini kan terlihat rapi, terlihat bersih kelasnya, tidak ada sampah. Jadi belajar juga menjadi semangat. Untuk minggu lalu kita telah membahas apa? Ada yang masih ingat? Teks negosiasi. Ya, teks negosiasi mengenai Jenis dan cirinya, Bu. ya tentang jenis dan ciri-cirinya. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai struktur dari teks negosiasi. Nah, mengenai struktur dari teks negosiasi itu ada di buku cetak kalian. Coba dibuka buku cetaknya di halaman di 173. Baik, Bu. Nah, jadi dalam struktur teks negosiasi itu ada 4. Yang pertama ada orientasi. Yang kedua ada pengajuan. Yang ketiga ada penawaran. Dan yang keempat ada persetujuan. Persetujuan atau kesepakatan. Coba yang di belakang perhatikan Ibu. Tidak ada yang ribut ya. Baik, Bu. Ya, nanti dulu diskusinya kita membahas mengenai strukturnya dulu. Yang pertama orientasi. Jadi orientasi ini adalah awalan dari kalian bernegosiasi. Nah, orientasi ini biasanya berisi mengenai awal kalian bernegosiasi seperti salam, sapa, atau kalian bertanya mengenai suatu harga dari barang tersebut. Yang kedua, ada pengajuan. Nah, di sini salah satu pihak ini memberikan pengajuan dari pihak lainnya. Dan biasanya dari pengajuan ini adanya tolakan dari salah satu pihak. Yang ketiga adanya penawaran. Struktur yang ketiga yaitu penawaran. Penawaran ini berisi mengenai masing-masing pihak saling tawar-menawar mengenai suatu barang atau jasa tersebut yang tadinya yang sebelumnya sudah diajukan oleh salah satu pihak dan terjadi penolakan dan akhirnya terjadi penawaran. Nah, yang terakhir ada persetujuan. Jadi setelah kalian orientasi, pengajuan, penawaran, dan yang terakhir adalah persetujuan. Persetujuan ini adalah hasil dari kalian bernegosiasi. Hasil kesepakatan di mana sama-sama masing-masing pihak itu telah tawar-menawar sebelumnya dan hasillah sebuah persetujuan atau kesepakatan. Nah, dari penjelasan Ibu ini adakah yang ingin ditanyakan? Cukup, Ibu. Cukup? Oke, baik.
Selanjutnya untuk tugas, kalian buka di halaman selanjutnya, di sebelahnya itu halaman 175. Baik, Bu. Tugasnya masing-masing individu, tugasnya menentukan struktur dari teks negosiasi yang telah Ibu jelaskan tadi. Itu ada sebuah teks negosiasi. Nah, kalian nanti tentukan itu di mana orientasinya, pengajuannya, penawarannya, dan persetujuannya di mana. Nanti setelah kalian mengerjakan, Ibu akan tanyakan dan kalian jawab ya. Baik, Ibu. Baik, Bu. Oke, silakan dikerjakan. Baik, Bu. Bagaimana Anissa? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Ibu. Paham. Sudah selesai mengerjakan tugasnya? Siap, sudah. Bagaimana? Sudah selesai semua? Siap, sudah. Ya. Oke, coba Anissa. Saya. Coba gimana tugasnya? Coba jelaskan. Baik, menentukan bagian struktur teks negosiasi, Bu. Ya. Ada beberapa bagian. Yang pertama ada orientasi, Bu. Orientasi ada di dialog. Berapa harga sekilo mangga ini, Bang? Lalu penjual menjawab 30.000. Murah. Itu bagian orientasi. Lalu ada bagian pengajuan. Boleh kurang, Bang? Lalu ada bagian penawaran, yaitu di dialog. Belum boleh, Bu. Barangnya masih bagus loh, Bu. Ini bukan karbitan, masak pohon. Lalu ada pengajuan lagi di kalimat, iya Bang, tapi harganya boleh kurang kan? Kan lagi musim Bang, 20.000 saja ya. Lalu ditawar kembali dengan kalimat, belum boleh Bu, 28.000 Bu, biar saya dapat untung Bu. Lalu diajukan lagi, baiklah, tapi saya boleh milih sendiri kan Bang? Lalu ditawar, lalu ada penawaran di kalimat, asal jangan pilih yang besar-besar Bu, nanti saya bisa rugi. Lalu ada yang terakhir yaitu persetujuan dengan kalimat dari pembeli, iya Bang, yang penting saya dapat mangga yang bagus dan tidak busuk. Lalu penjual bilang, saya jamin Bu, kalau ada yang busuk boleh ditukarkan. Lalu pembeli bilang, baiklah saya ambil 3 kilo ya Pak. Itu merupakan bagian struktur berupa persetujuan Bu. Ya, sudah? Sudah. Nah, ya benar sekali yang dikatakan oleh Anissa. Tadi dia menentukan bagian strukturnya itu orientasi, pengajuan, penawaran, dan persetujuan. Tadi orientasinya pertama dia ingin membeli sebuah apa? Mangga. Mangga. Harga pertamanya berapa Anissa? 30.000. Kemudian ditawar menjadi 20.000. 28.000. Bagaimana persetujuannya akhirnya? Boleh, asalkan asal memilih mangganya sendiri Dan tidak busuk. Ya, bagus sekali. Oke, tadi sudah kalian mengerjakan mengenai struktur dari bagian-bagian struktur dari teks negosiasi. Ibu rasa kalian sudah paham semua dan sudah mengerti. Nah, coba Ibu tanya yang di barisan belakang, si Retno. Tadi Ibu sudah menjelaskan 4 struktur dari teks negosiasi. Apa saja coba disebutkan? Baik Ibu, jadi struktur teks negosiasi itu ada 4 Ibu. Yang pertama itu orientasi. Jadi orientasi ini merupakan awalan dari sebuah negosiasi Bu, seperti salam, pembuka, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua itu ada pengajuan Bu. Setelah ada salam dan sapa itu ada pengajuan dari kedua belah pihak. Yang selanjutnya itu ada 3 Bu. Yang ketiga Bu, yaitu penawaran. Jadi penawaran ini lanjutan dari suatu pengajuan yang tadi Bu. Dan yang keempat ada persetujuan, yaitu suatu persetujuan antara dua belah pihak dalam bernegosiasi. Ya, benar sekali. Itulah ya. Yaitu adalah mengenai 4 struktur dari teks negosiasi. Oke, Ibu rasa sudah cukup pembelajaran pada pagi hari ini. Waktu belajar kita juga telah habis.
Ibu cukupkan. Terima kasih atas partisipasi kalian dan semangat belajar untuk pagi hari ini. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.